Monggo. Ya, sudah jalan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bisa hadir lagi di acara kita. Mohon izin saya share screen sambil kita menunggu teman yang lain. Bentar ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-38, hari Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Hari ini sponsornya adalah dari Gramata Publishing, biasanya ada Bu Nova nih, nanti kita lihat mudah-mudahan Bu Nova bisa hadir. Berikut ini adalah tata tertib, mungkin bagi yang baru bergabung, saya sampaikan kembali, mohon peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute, tuliskan pertanyaan pada ruang chatting, nanti tanya jawab akan dilakukan setelah paparan materi. Moderator akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila ada gangguan koneksi, silakan bergabung kembali ke dalam webinar ini. Berikut ini adalah rundown susunan acara. Hari ini ada 2 narasumber seperti Jumat lalu. Tadi sudah dilakukan pembukaan oleh MC. Selanjutnya nanti akan ada pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arif. Dilanjutkan dengan sambutan moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pembicara tamu pertama nanti ada Mbak Vira Primanugrah Sakanti, S.Hum, Teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Pembicara tamu kedua dengan Mbak Ulfani Wiyatama SPD, Aplikasi Teori Sigmund Freud. Selanjutnya tanya jawab dan hadiah kuis dari, wah ini harusnya tulisannya sudah Gramata Publishing nih, masih nama Mary Bread and Cake, nanti akan saya ganti. Begitu ini ada profil dari moderator kita, Ibu Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MM Psikolog. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025. Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI tahun 2019 hingga 2024. Di bawah ini ada untuk jalur silaturahim ataupun ukhuwah melalui Facebook, Instagram, email, dan website. Ini adalah profil dari pembicara pertama, Mbak Vira Primanugrah Sakanti, S. Humaniora. Beliau adalah Japanese translator dan interpreter, sales staff global HRB Japan ya bacanya. Lalu pendidikan tahun 2019, S1 program studi Jepang dari FIB UI, tahun 2017 hingga 2018 student exchange di Asia University Tokyo, dan 2020 mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI SKSG UI. Ada nomor telepon dan email yang mungkin nanti ingin dihubungi. Berikutnya adalah profil pembicara kedua, Ulfani Wiyatama SPD, menjadi guru SMP di SMP IT Insan Mandiri Kalisari. Pendidikan lulus S1, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI SKSG UI. Ada nomor telepon dan email yang mungkin juga nanti bisa dihubungi. Demikianlah yang saya sampaikan. Selanjutnya kita ke acara kedua. Ini Mas Arief sudah hadir belum ya? Biasanya sudah hadir nih, karena sudah balik dari Jawa Timur ke Bandung ya. Halo Mas Arief, kita membaca surat Yasin atau karena belum hadir mau langsung ke Ibu Moderator ya, Prof. Reni? Ya, langsung aja Baik, ya. kami persilahkan. Silahkan Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah ketemu lagi hari Jumat ini atas izin Allah. Terima kasih ada Bu Purti, saya lihat di sini. Selamat sore Bu, Alhamdulillah. Terus kemudian Pak Gutomo, terima kasih sudah hadir. Teman-teman yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan, terima kasih sudah datang ngaji online kita. Nah, mulai minggu lalu sampai 7 kali ke depan, itu kita akan berkenalan dengan aliran teori psikologi kepribadian. Ya,
Kalau minggu lalu itu muridnya Sigmund Freud ya, kita dahului, yaitu Karen Horney, yang mana menyebutkan bahwa masa kecil itu sangat penting ya, karena jika ada masalah-masalah di masa kecil itu akan terjadi kecemasan dasar ya, dan basic hostility. Nah itu kalau Horney mekanisme pertahanan dirinya ada 3, apakah menjauh, mendekat, ya, atau melarikan diri, ya. Nah, kalau ini sekarang adalah bapak psikologinya, langsung Sigmund Freud, ya, mungkin sudah kenal namanya, namun bagaimanakah teori Freud, ya, dan nanti akan dibawakan oleh Vira. Vira dan Fanny adalah masih mahasiswa di S2 Kajian Islam Psikologi, program studi kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Global Universitas Indonesia. Vira membawakan teorinya, kemudian nanti Fanny akan memberikan contoh berdasarkan film yang akan dia pilih apa, dan nanti tokohnya yang akan diteropong dengan teori Freud. Silakan Vira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah, yang mana dengan kuasanya kita dapat bersilaturahmi di majelis ilmu pada hari ini. Saya juga pertama-tama ingin berterima kasih kepada Prof. Reni dan panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Bu Dewi, kalau latar belakang studi S1 saya lumayan jauh dari ilmu psikologi ya. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dari Prof. Reni dan teman-teman di Kajian Islam dan Psikologi, sedikit demi sedikit saya juga jadi mampu untuk memahami kajian ilmu psikologi. Saya boleh minta dibantu oleh Bu Dewi untuk share screen, Bu? Ini saya sudah share materinya ya di ruang chatting, Bapak Ibu nanti bisa save. Saya buka yang Mbak Vira ya. Iya, Bu. Bentar. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sebentar. Saya stop, saya ulang lagi ya. Bentar dulu nih. Ya. Semoga nggak salah buka nih karena kecampur. Sebentar, saya salah buka sepertinya yang dibuka yang punya Mbak Ulfa nih. Mbak Vira dulu ya, berarti sebentar. Iya, baik. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi yang akan saya bahas pada hari ini adalah garis besar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga sudah mengetahui ya, kalau psikoanalisis itu adalah teori kepribadian yang paling terkenal. Dan Freud inilah pelopor teori psikoanalisis. Beliau juga sudah disebutkan oleh Prof. Reni tadi adalah Bapak psikologi sepanjang masa. Beliau ini memahami kepribadian manusia dari pemahamannya sendiri, dari pengalamannya sendiri dengan pasien-pasiennya. Analisisnya terhadap mimpinya sendiri juga, lalu dari bahan bacaannya yang tentu saja sangat banyak mengenai manusia dan juga bermacam-macam ilmu sains. Tapi tentu saja ada beberapa keterbatasan di pembentukan teori psikoanalisis ini, yaitu observasi yang dilakukan Freud hanya terbatas di pasien-pasiennya yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan berasal dari kalangan menengah ke atas dan kalangan atas saja. Jadi istilahnya lumayan eksklusif begitu ya. Tapi apa sih yang membuat teori psikoanalisis ini menarik? Pertama, landasan dari teori psikoanalisis ini adalah seks dan agresi, yang mana kedua subjek ini tuh cukup diminati pembahasannya hingga saat ini. Yang kedua, Freud ini punya pengikut yang sangat berdedikasi, yang memandang Freud ini sebagai pahlawan istilahnya. Jadinya teori ini dapat menyebar luas seperti itu. Dan yang terakhir, Freud sendiri memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dengan sangat baik, sehingga yang mendengarkan itu tertarik, penasaran, ingin mengetahui lebih detail lagi.
Jadi langsung saja, pertama-tama saya akan menyebutkan pokok bahasan materi pada hari ini. Yang pertama biografi Sigmund Freud, kemudian tingkat kehidupan mental, struktur kepribadian, dinamika kepribadian, mekanisme pertahanan, tahap perkembangan psikoseksual, aplikasi teori psikoanalisis, dan relevansi teori psikoanalisis dengan ajaran Islam. Bisa dilanjut, Bu Dewi? Iya. Kita mulai dari biografi dan latar belakang singkat Freud. Beliau ini lahir di Freiburg, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko, tanggal 6 Mei 1856. Beliau ini anak pertama dari 8 bersaudara dari pasangan orang tuanya, dan ayahnya juga sudah memiliki 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya. Freud ini kepribadian karakternya itu serius, ya, sosoknya serius. Lalu dia tidak memiliki hubungan yang dekat sama saudara-saudaranya. Tapi Freud ini anak kesayangan ibunya. Hubungan dia sama ibunya itu sangat hangat, sangat harmonis begitu. Dan hal ini menyebabkan Freud menyatakan di kemudian hari bahwa hubungan seorang ibu dan anak laki-lakinya itu adalah hubungan yang paling sempurna di antara semua hubungan manusia. Nah, waktu Freud masih kecil, beliau sekeluarga pindah ke Wina, Austria ya. Dan Freud tinggal di sana selama lebih dari 80 tahun, makanya sering disebut juga kalau Freud itu asalnya dari Wina, dari Austria seperti itu. Nah, tahun 1873, Freud masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan lulus tahun 1881. Lalu beliau langsung bekerja di Rumah Sakit Umum Wina dan lebih mendalami ilmu medis, termasuk ilmu kejiwaan. Lalu tahun 1885, beliau pergi ke Paris untuk belajar teknik hipnosis untuk menyembuhkan histeria. Histeria ini penyakit yang gejalanya paralisis, atau terdapat bagian-bagian tubuh yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Dan dari pengalamannya belajar hipnosis itu, Freud menarik kesimpulan kalau histeria ini penyebabnya itu ada kaitan dengan alasan psikologis dan seksual. Lalu juga sewaktu masih kuliah, Freud pernah belajar mengenai proses katarsis. Katarsis ini adalah proses menghilangkan gejala-gejala histerikal dengan cara si pasien membicarakan, mengeluarkan semua isi pikirannya seperti itu. Lalu tahun 1886 beliau menikah. Lalu setelah itu beliau itu berupaya untuk mencari pengakuan dari orang-orang seperti itu lewat karya-karya dan penemuan-penemuannya, tetapi sayangnya gagal. Sampai pada di tahun 1895 beliau berhasil mengangkat reputasinya lewat karyanya yang berjudul Studies on Hysteria. Di karya ini beliau mengembangkan teknik asosiasi bebas yang saya akan jelaskan nanti agak di belakang. Dan di periode ini tuh hidup Freud tidak selalu berjalan mulus ya. Berkali-kali teori yang sudah dia susah payah bangun harus dibuang, dan beliau juga mengalami krisis midlife, depresi, lalu terobsesi dengan kematiannya sendiri. Sampai tahun 1899 beliau berhasil melahirkan karya terbesarnya, judulnya Interpretation of Dreams, yang kebanyakan berisi analisis tentang mimpinya sendiri. Lalu selanjutnya, tahun 1900-an, beliau juga menerbitkan karya-karya yang lebih membuat teori psikoanalisis itu lebih ajek istilahnya ya. Dan beliau juga mendirikan komunitas-komunitas diskusi ilmu psikologi. Lalu setahun sebelum kematiannya, beliau terpaksa pindah ke London karena ada invasi Nazi di Wina. Lalu tahun 1939 beliau meninggal di London karena kanker mulut. Selanjutnya Ibu Dewi. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori psikoanalisis itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai tingkat kehidupan mental. Jadi Freud mengemukakan bahwa mental manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan alam tak sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Jadi Freud meyakini kalau manusia itu tindakannya, perkataannya, perasaannya, utamanya itu digerakkan oleh dorongan yang kita sendiri itu tidak sadar kalau ada. Dorongan ini letaknya ada di alam tak sadar kita. Nah, dorongan ini asalnya dari pengalaman masa kecil kita, yang juga kita tuh kadang-kadang nggak ingat-ingat amat sebenarnya. Kalau saya boleh beri contoh dari saya sendiri, saya itu sampai sekarang tidak suka makan pedas. Kenapa? Karena waktu saya umur 3-4 tahun,
saya itu pernah makan bihun yang di dalamnya ada cabai rawit, lalu cabainya nggak sengaja kegigit gitu. Anak umur segitu, umur 3-4 tahun gitu pasti kaget lah ya. Lalu reaksi saya waktu itu langsung menangis. Nah, pengalaman ini tuh tersimpan di alam tak sadar saya. Jadi tersembunyi di bawah seperti yang terlihat di gambar ini, unconscious level. Dan itu membuat sampai saya besar begini, saya jadi tidak mau makan pedas seperti itu kira-kira. Dan ini cuma salah satu contoh dari pengalaman yang saya kebetulan ingat. Bisa jadi ada pengalaman-pengalaman lain yang saya tidak ingat, yang saya sendiri tidak sadari, yang membentuk bagaimana saya bertindak sampai hari ini. Lalu ada kalanya pengalaman-pengalaman lain yang tidak menyenangkan itu seperti yang digambar ini ya, fears, violent motives, dan segala macam ini tersembunyi di alam tak sadar kita, tapi mereka ingin menyeruak keluar gitu ke alam sadar kita. Contohnya adalah motif agresif atau motif seksual yang kuat, karena waktu kita masih kecil tindakan yang berbau agresi dan seksual itu kan cenderung dihukum ya sama orang tua kita. Jadi kita akan selalu berusaha menekannya ke alam tak sadar kita biar nggak kabur keluar gitu, biar kita tidak dihukum gitu. Secara tidak sadar kita merasa seperti itu. Sama dengan kejadian-kejadian kurang menyenangkan lain pas kita masih kecil. Kalau misalnya kita ingat, kita sadar dengan ingatan-ingatan yang kurang menyenangkan itu kan ada kalanya kita jadi malu sendiri, cemas sendiri, sedih lagi, marah lagi. Nah, supaya hal itu tidak kejadian, alam prasadar yang berada di tengah ini mengescan, memindai. Oh, ingatan ini nggak boleh sampai keluar ke alam sadar. Jadi alam prasadar itu fungsinya menjembatani alam sadar dan alam tak sadar. Ya, fungsinya menekan ingatan-ingatan yang tidak kita ingin keluarkan itu kembali ke bawah gitu. Lalu di alam prasadar ini juga terdapat ingatan atau pengetahuan-pengetahuan kita yang mudah untuk keluar ke alam sadar. Contohnya kalau misalnya kita ditanya resep kue bolu itu apa ya? Kan kita nggak selalu sadar, kita tidak selalu ingat resep kue bolu, tapi kita tahu. Dan ketika kita ditanya, bisa langsung keluar ingatan kita seperti itu. Dan kalau alam sadar, sederhananya isinya itu semua hal yang bisa kita persepsikan dengan indera kita, dan kita sadari pada saat itu juga. Dan kita bisa membicarakannya secara sadar dan rasional. Contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang secara sadar sedang mendengarkan saya bicara gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kenapa sekarang sedang dengerin saya, dan nanti bisa diskusi tentang omongan saya ini, seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Dewi. Selanjutnya tentang struktur kepribadian. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Freud mencetuskan kalau mind, batin, pikiran manusia itu terdiri dari 3 bagian yang disebut id, ego, dan superego. Saya jelaskan secara kronologis yang mana yang ada di diri kita duluan. Pertama dari id. Id ini adalah sesuatu yang kita sudah punya sejak lahir ya. Fungsi id itu adalah untuk pemenuhan kesenangan, pleasure, seperti itu. Sifatnya primitif, naluriah, kadang tidak realistis, tidak peduli yang diinginkan itu sebetulnya mungkin atau tidak, lalu tidak mengenal konsep moral, tidak peduli baik dan buruk. Intinya selama keinginan id ini terpenuhi, kita akan merasakan kesenangan, kepuasan. Id ini adalah sumber segala energi psikis. Maksudnya id inilah yang memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya ego. Ego ini muncul waktu kita umur 2-3 tahun. Prinsip ego ini realistis, istilahnya in touch with reality gitu. Fungsi ego ini menyeimbangkan tuntutan id yang kadang tidak realistis dan tuntutan superego yang terkadang sama dengan id tidak realistisnya. Tapi superego ini berbeda dengan id. Kalau superego ini munculnya waktu kita umur 4-6 tahun, dan dasar prinsipnya itu moral dan idealistis. Superego ini yang memberi kita pedoman untuk menilai, menampung standar moral dan cita-cita kita. Nah, yang bikin tidak realistis itu terkadang superego ini menuntut kesempurnaan dan terlalu idealis begitu. Dan kalau idealismenya superego ini tidak terpenuhi,
bisa timbul rasa bersalah, berdosa, atau inferior di diri kita. Selanjutnya, Bu Dewi. Nah, bagaimana sih id, superego, dan ego ini membentuk kepribadian kita? Orang yang sehat secara psikologis yang mendominasi adalah egonya. Egonya kuat. Lalu berhasil mempersatukan, menyeimbangkan tuntutan id dan superego yang keduanya berlawanan tapi sama-sama nggak realistis kadang-kadang. Nah, orang yang sehat secara psikologis ini tuh punya kendali atas prinsip kesenangan dan prinsip moralnya. Nah, contoh konkretnya kita lihat di kanan bawah ini, id yang isinya hanya senang-senang belaka gitu, bilang, oh saya ingin makan coklat. Tapi superego yang terlalu idealis bilang, kan lagi diet, kalau makan coklat nanti gendut loh. Udahlah jangan, seperti itu. Nah, ego ini memberi jalan tengah. Ya udah makan coklat tapi dikit aja. Kita dapat senangnya makan coklat tapi nggak bikin gendut gitu kira-kira. Selanjutnya Ibu Dewi. Selanjutnya dinamika kepribadian. Tadi di awal juga sudah saya sempat jelaskan kalau menurut Freud, dorongan atau motivasi dalam diri manusia itu utamanya garis besarnya ada dua, yaitu seks dan eros. Seks atau eros dan agresi atau thanatos. Energi dorongan seksual itu disebut Freud dengan istilah libido. Dan Freud itu meyakini kalau segala aktivitas yang menyenangkan itu pasti bersumber dari dorongan seksual. Nah, dorongan eros ini bisa disebut juga motivasi untuk melanjutkan kehidupan seperti itu. Tapi yang sebelumnya mesti saya tekankan juga, ketika saya menyebut dorongan seksual yang dimaksud Freud itu tidak sebatas dengan kepuasan genital ya, tidak melulu melibatkan alat kelamin istilahnya. Contohnya, bagi anak bayi, ngedot atau memasukkan sesuatu ke mulut itu disebut memberikan kepuasan seksual bagi dia. Jadi bisa dipahami seperti itu. Nah, manifestasi eros ini bisa narsisme, yang artinya pemuasannya itu ada di diri sendiri, tidak melibatkan orang lain. Seperti bayi yang tadi saya sebutkan, yang penting dia ngedot. Tidak peduli ngedot dari mana, siapa yang kasih dot, yang penting keinginan dia terpenuhi, ya sudah, beres. Tapi kalau manifestasinya melibatkan orang lain, Freud menyebutnya sebagai cinta. Lalu ada juga ya orang yang melakukan pemenuhan kepuasan dalam bentuk sadisme dan masokisme. Kalau sadisme itu orang ini mendapatkan kesenangan dari menyakiti atau mempermalukan orang lain. Sadisme ya. Sementara kalau masokisme, orang ini mendapat kesenangan dari merasakan sakit dan malu gitu. Baik yang dia sebabkan sendiri atau orang lain yang menyebabkan. Lalu dorongan yang berikutnya adalah agresi. Menurut Freud, agresi ini tujuan akhirnya adalah penghancuran dari keadaan organik menjadi anorganik. Atau ini juga obsesi Freud terhadap tujuan akhir manusia ya, yaitu kematian. Jadi kebalikan dengan eros yang mendorong kehidupan, kalau thanatos ini sejauh yang saya pahami mendorong destruksi. Dorongan agresi ini ada di diri setiap orang dan sifatnya bisa fleksibel, bentuknya bermacam-macam seperti mengejek orang, gosip. Dalam level yang lebih ekstrim, dorongan thanatos inilah yang menyebabkan perang dan lain sebagainya. Dan sadisme dan masokisme yang tadi saya sebutkan juga masih ada berkaitan dengan thanatos ini. Selanjutnya, Bu Dewi. Selanjutnya, ini juga penting. Kita mengenal yang disebut kegelisahan atau kecemasan. Anxiety ya. Menurut Freud, definisi anxiety ini adalah keadaan tidak menyenangkan disertai sensasi fisik yang memperingatkan akan bahaya yang akan terjadi, dan seringkali rasa tidak menyenangkan yang dimaksud itu tidak jelas dan sulit dijelaskan. Lebih lanjut, kegelisahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegelisahan neurotik. Ini muncul waktu kita menghadapi orang yang punya otoritas, seperti orang tua, bos kita, dan kita, seperti itu. Lalu kegelisahan ini muncul gagal bersikap sesuai apa yang dianggap secara moral. Misalnya waktu kita sebagai umat Islam meyakini kalau sholat itu wajib ya. Kalau kita kelewat sholatnya muncullah anxiety seperti itu.
Lalu yang terakhir, kegelisahan realistis. Ini muncul waktu kita menghadapi bahaya yang nyata dan mungkin terjadi. Contohnya, kalau kita main di pantai, ada kalanya kita cemas, khawatir akan tenggelam seperti itu. Dan itu memang sangat rasional karena memang pantainya di depan mata kita, seperti itu. Nah, lanjut, Bu Dewi. Nah, biar kecemasan yang tadi saya sebutkan itu tidak menimbulkan rasa tidak nyaman di diri kita secara berlebihan, yang nantinya berpotensi untuk membuat kita melakukan hal-hal yang semakin membuat kita merasa lebih buruk gitu istilahnya, diri kita itu melakukan mekanisme pertahanan diri. Sebetulnya ada banyak jenisnya mekanisme pertahanan diri ini, tapi saya akan menyebutkan 8 saja. Yang pertama, represi. Ini paling basic. Caranya dorongan yang kita tidak mau keluarkan, kita tekan kembali ke alam tak sadar. Tadi juga sudah saya jelaskan sepertinya ya. Jadi kita usahakan untuk sembunyikan. Contohnya kalau kita benci sama orang, tapi kalau kita kelihatan benci sama orang itu, malah kita yang kelihatan tidak baik. Nah, nanti kalau pandangan orang ke kita nggak baik, malah timbul kecemasan yang lebih parah di diri kita. Jadi ya udah kita telan aja, jangan sampai orang tahu kalau kita benci sama orang itu. Lalu selanjutnya reaksi formasi. Reaksi formasi ini dilakukan dengan menunjukkan hal yang berkebalikan dengan apa yang sebenarnya ya. Contohnya ada anak sebetulnya tidak suka sama ibunya. Tapi menurut norma di masyarakat, anak itu kan harus sayang, harus hormat pada orang tua. Kalau dia terang-terangan menyatakan kalau dia tidak suka sama ibunya, bisa-bisa dia yang dicap anak durhaka. Jadi yang dilakukan si anak ini adalah menipu dirinya sendiri. Kalau dia sayang sama ibunya, dia berusaha fokus untuk sayang sama ibunya. Tapi jauh di alam tidak sadarnya, yang dia rasakan itu sebetulnya tidak suka seperti itu. Lalu pengalihan ini paling mudah dimengerti nih. Kita mengalihkan rasa rasa tidak senang yang tidak bisa kita terima itu ke objek atau orang atau objek lain. Misalnya kita dimarahi bos kita di kantor. Lalu di rumah kita melampiaskan kemarahan kita ke adik kita, anak kita, ke kucing, seperti itu. Tapi di kantor ya kita tetap baik sama bos kita. Nah, itu pengalihan. Lalu fiksasi. Fiksasi ini kita terikat ke tahap perkembangan sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan ya kalau anak bayi itu mendapat kepuasan dari ngedot, memasukkan sesuatu ke dalam mulut seperti itu. Kalau si anak bayi ini kebutuhan ngedotnya tidak terpenuhi waktu dia masih kecil, yang terjadi waktu dia besar, nanti dia senang merokok, senang ngunyah permen karet, senang gigit-gigit kuku. Jadi yang berhubungan dengan kepuasan di mulut seperti itu. Selanjutnya regresi. Regresi ini kita mundur ke kondisi sebelum kita merasa tidak senang. Contohnya, anak balita yang sudah berhasil toilet training ya, nggak lama kemudian dia punya adik, dia pasti merasa perhatian orang tuanya ke dia berkurang dong. Orang tuanya jadi lebih fokus ke adiknya. Lalu dia merasakan anxiety, gelisah. Nah, dia jadi sering ngompol lagi. Dia kembali ke keadaan sebelum dia berhasil di toilet training. Lalu proyeksi. Proyeksi ini contohnya kita suka sama si A gitu ya, lawan jenis. Tapi karena dalam hati kita punya kecemasan, kita takut ditolak sama si A dan sebagainya, kita malah bilang, kayaknya orang seperti A nggak cocok deh buat saya. Jadi yang kita lakukan itu menyelamatkan muka kita duluan gitu. Karena kalau ditolak beneran nanti anxiety kita bisa jadi lebih parah. Lalu introyeksi. Introyeksi ini caranya berusaha memasukkan karakter positif orang lain ke diri kita sendiri. Misalnya kita ngefans nih sama artis, sebut aja Andin. Kita lihat Instagram, Andin ini suka melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu soal kesehatan ya. Dan menurut kita itu keren. Jadi kita mengadopsi kebiasaan Andin ini ke keseharian kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan self-worth kita. Karena kita ngerasa udah keren nih, udah kayak Andin gitu. Ya maksudnya keren beneran sih belum tentu ya, tapi yang penting kita udah ngerasa keren dulu deh gitu.
Oke, yang terakhir sublimasi. Sublimasi ini mengalihkan dorongan yang sifatnya primitif ke bentuk lain yang lebih dapat diterima oleh masyarakat begitu. Contohnya dorongan-dorongan atau impuls-impuls kita itu kita alihkan ke lukisan, bikin lagu, bikin buku yang setidaknya tidak bersifat destruktif gitu ya, malahan nantinya mendapatkan penghargaan dari orang lain seperti itu. Selanjutnya Bu Dewi. Lalu berikutnya menurut Freud, anak-anak itu berkembang sesuai dengan tahap perkembangan psikoseksual. Tahap ini terbagi menjadi 5. Yang pertama fase oral pada usia 0-18 bulan. Di sini anak bayi dapat kepuasan seksual dari mulut dengan tindakan menghisap. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau tidak terpenuhi kebutuhannya, maka ketika besar dia jadi orang yang hobi merokok, gigit-gigit kuku, makan permen, punya permen karet seperti itu. Lalu tahap selanjutnya fase anal 18-36 bulan. Di sini anak balita merasa senang dan puas gitu dengan aktivitas mengeluarkan hajat. Kalau pas di usia ini si anak balita ini sering disuruh nahan-nahan buang air besar, nanti ketika besar dia akan menjadi orang yang pelit, suka nahan-nahan seperti itu. Lalu fase falik pada usia 3-9 tahun. Di sini area kepuasan seksual anak adalah alat kelaminnya, dan menurut Freud di usia ini anak akan punya ketertarikan dengan orang tuanya yang lawan jenis. Kalau di anak laki-laki, ketertarikannya ke ibunya ya, yang disebut Oedipus kompleks. Dan Freud juga meyakini kalau anak laki-laki itu mengalami castration kompleks. Jadi anak ini akan menyadari kalau sebetulnya anak perempuan itu tidak punya penis seperti dia, dan mengetahui fakta tersebut dia menjadi takut kehilangan penisnya begitu. Kalau pada anak perempuan ketertarikannya ke ayahnya yang kita sebut elektra kompleks. Dan menurut Freud waktu anak perempuan tahu kalau anak laki-laki itu punya penis yang mana dia tidak punya, dia itu akan merasa iri dan ingin punya juga seperti itu. Lalu selain itu di dalam Oedipus dan elektra kompleks ini, anak akan merasa orang tua yang jenis kelaminnya sama dengan dia itu adalah saingannya. Jadi anak perempuan akan merasa ibunya saingannya dia, anak laki-laki akan merasa bapaknya saingannya dia. Tapi setelah fase ini lewat, rasa persaingan itu ya hilang. Nanti akan berganti menjadi melihat orang tuanya menjadi role model seperti itu istilahnya. Nah, kalau pada fase ini anak tidak diarahkan dengan baik ya, waktu besar bisa-bisa muncul masalah seksual seperti itu, seperti homoseksual dan sebagainya. Lalu dalam fase laten 9-12 tahun, libido anak disublimasi. Sublimasi yang telah saya sebutkan tadi ya, pada usia ini, jadi anak-anak lebih difokuskan ke belajar, les, bermain sama teman-temannya, pokoknya pengalihannya ke bentuk kultural dan sosial. Lalu fase berikutnya, fase genital, pada usia 12 tahun hingga dewasa, area kepuasan seksualnya juga alat kelamin. Bedanya pada usia ini berbeda dengan fase falik, usia ini alat kelamin anak sudah dapat melakukan fungsi reproduksi ya. Nah, jadi pada usia ini orang tuh mendapatkan kesenangan dengan mengarahkan energi seksualnya ke lawan jenis, seperti pacaran dan sebagainya. Hanya saja dalam fase ini pun cara orang untuk menyalurkan libidonya itu perlu diawasi juga, perlu dikontrol dengan baik agar tidak terjadi pergaulan bebas. Selanjutnya Ibu Dewi. Selanjutnya sedikit mengenai aplikasi teori psikoanalisis. Freud ini dalam melakukan terapi pasiennya menggunakan apa yang kita kenal sebagai teknik asosiasi bebas dan teknik analisis mimpi. Kalau teknik asosiasi bebas
pasien itu diminta mengutarakan setiap hal di pikirannya, bahkan yang tidak relevan atau terdengar menjijikkan sekalipun. Kenapa? Karena ini adalah upaya untuk mencapai alam tak sadar seperti itu, dengan menyinggung hal-hal yang berada di alam sadarnya. Jadi apa yang disadari oleh pasien ini disebutkan gitu. Lalu makin lama pasien ini berbicara, akan muncul runtutan hubungan yang disebutkan pasien itu ke kemanapun arahnya. Tujuannya sih ke alam tak sadarnya seperti itu. Lalu teknik analisis mimpi, Freud ini meyakini kalau isi mimpi itu sebetulnya isi alam tak sadar. Isinya keinginan terpendam kita, trauma, kegelisahan, dan lain sebagainya. Jadi pasien itu menceritakan isi mimpinya untuk dilihat. Ada ingatan apa sih di alam tak sadarnya gitu. Lalu dikenal juga yang disebut Freudian slips. Freudian slips itu maksudnya ucapan-ucapan yang tidak sengaja keluar dari mulut kita, salah baca, salah dengar, salah naruh barang, itu sebetulnya menunjukkan niat atau isi pikiran kita tanpa kita sadari seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Dewi. Selanjutnya ini bagian terakhir, sedikit relevansi dengan ajaran Islam. Menurut saya, dan ada beberapa bacaan yang saya baca juga mengenai ini, perilaku dan kepribadian manusia terbentuk dari interaksi 3 hal. Kalau dalam Islam, nafsu, akal, dan kalbu. Nafsu ini memiliki karakteristik menyerupai id, yaitu berada di alam tak sadar dan memiliki daya keinginan. Juga adanya kedorongan untuk berbuat. Lalu kalbu. Kalbu ini memiliki karakteristik menyerupai superego, yaitu memiliki daya emosi atau daya merasa. Kalbu inilah yang dapat memahami dan mengamalkan perintah dan hukuman Allah begitu ya. Jadi fungsinya kalbu itu sebagai pemandu bagi komponen kepribadian lainnya. Seperti kita tahu ya kalau orang yang hatinya baik, maka baik juga lah hal-hal lain pada dirinya seperti itu. Lalu yang ketiga akal. Akal ini memiliki karakteristik menyerupai ego, yaitu berkaitan dengan kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi seperti berpikir, berpendapat, dan memahami secara rasional. Dan juga bersinggungan dengan realitas. Perannya sama dengan kurang lebih sama dengan ego sebagai penengah ya ketika dorongan dari nafsu dan kalbu datang. Nah, hal ini nafsu, kalbu, dan akal itu berparalel dengan dinamika id, ego, dan superego yang membentuk perilaku manusia seperti itu. Selanjutnya Bu Dewi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat paparan hari ini. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan ke Prof. Reni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya setelah kita mendengarkan teori Freud dari Vira, tadi sudah jelaskan id, ego, superego, juga termasuk mekanisme pertahanan dirinya, ya. Kemudian juga struktur kepribadian, ya, yang mana disimpan di alam sadar, di preconscious, ya, maupun di kesadaran. Nah, sekarang kita dengarkan menyimak contoh dari film yang diambil oleh Fani. Silakan Fani. Baik, terima kasih Prof. Reni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Saya sangat senang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Prof. Reni dan panitia semua serta Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini serta teman-teman untuk dapat sharing ilmu, untuk dapat bertemu Bapak Ibu semua di sini dalam majelis ilmu yang harapan saya dapat kita ambil manfaatnya. Dan semoga untuk kedepannya ilmu-ilmu ini dapat menjadi syiar atau wadah untuk memberikan manfaat kepada orang lain juga. Perkenankan saya Ulfani Wiyatama, biasa dipanggil Ulfa. Saya akan mempresentasikan apa yang telah tadi disebutkan oleh Prof. Reni mengenai analisis kepribadian seorang tokoh yang dapat kita analisis dengan
teori kepribadian yang tadi telah disampaikan oleh Vira mengenai teori kepribadian psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Mungkin mohon bantuannya ya Bu Dewi untuk share screen. Saya buka ya. Iya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, oke. Baik, ya hari ini dalam kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan harapan saya Ibu dan Bapak semua di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia, saya akan mempresentasikan analisis kepribadian Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini merupakan TV host, seorang author juga, seorang jurnalis juga yang sangat terkenal, yang berasal dari Amerika Serikat, dan kita coba untuk menelisik kepribadian beliau berdasarkan latar belakang, berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu dan kisah-kisah hidupnya melalui pendekatan teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Boleh dilanjut Bu Dewi? Ya, untuk pertama kali saya akan menjelaskan mengenai biografi singkatnya ya mengenai Oprah Winfrey. Ya, Oprah Winfrey ini nama aslinya adalah Oprah Gail Winfrey. Namun sebelumnya namanya itu adalah Orpah. Tapi karena pronunciation pada saat itu kebanyakan orang-orang memanggilnya Oprah, jadinya dia berubah nama menjadi Oprah. Tadinya itu adalah awalnya Orpah. Nah, beliau ini lahir di Kosciuszko pada tahun 1954 di tanggal 29 Januari. Kosciuszko ini di Mississippi di Amerika Serikat. Ayahnya itu bernama Vernon Winfrey yang merupakan penambang batu bara yang kemudian bekerja sebagai tukang cukur rambut atau barber. Lalu ibunya itu bernama Vernita Lee yang merupakan housemaid atau pembantu rumah tangga. Ya, kita akan melihat ya, menelusuri kehidupan Oprah dari waktu pas kecil. Jadi Oprah ini lahir oleh si Lee dan ayahnya Vernon ini dengan keadaan mereka berdua tidak menikah. Jadi Oprah itu dilahirkan oleh ibu yang pada masa itu berumur sekitar remaja dan memang tidak menikah, jadinya hak asuh pada saat itu diberikan kepada ibunya. Ibunya pindah ke bagian Amerika sebelah utara dan bekerja karena bekerjanya itu sebagai housemaid atau pembantu rumah tangga, sehingga kebanyakan seringnya itu tinggal di rumah si pemilik rumahnya itu atau tempat dia bekerja. Jadi Oprah ini waktu kecil dari waktu umur 0 tahun, dari bayi sampai 6 tahun itu diasuh, dititipi oleh neneknya atau ibunya dari bundanya ini. Nah, neneknya ini juga sama hidup dalam serba kekurangan, sampai-sampai sebuah laporan bahwa waktu kecil itu Oprah karena saking miskinnya untuk saat musim dingin itu membuat bajunya itu dibuat oleh neneknya itu dari karung tempat menyimpan kentang gitu. Jadi benar-benar memang hidup dalam keterbatasan, ditambah lagi ibunya memang jarang pulang, jarang menengok Oprah, terkesan tidak suportif ya melihat perkembangan Oprah, jadi benar-benar diserahkan kepada neneknya. Nah, lalu di umur 6 tahun akhirnya Oprah itu diambil oleh sang ibu untuk tinggal bersama sang ibu, namun dalam keadaan saat itu si ibu ini sedang mengandung adiknya Oprah. Namun lagi-lagi tidak tanpa suami. Seperti itu. Dan pada saat inilah Oprah mulai muncul bibit-bibit keinginan untuk sering kabur dari rumah karena memang ibunya itu repot mengurus adiknya yang ternyata memang adiknya lahir tidak lama itu juga meninggal akibat sakit. Namun ibunya sering jarang di rumah juga, dan waktu pas adiknya baru lahir, Oprah sering ditinggalkan. Jadi Oprah ini sudah mulai setelah main di luar itu dia tidak pulang, atau misalnya dia main itu sampai malam, seperti itu. Sudah mulai sering kabur dari rumah. Dan lalu di usia 9 tahun, karena memang Oprah sering kabur ke rumah, dia mencari kenyamanan, mencari perhatian, mencari atensi itu ke orang lain, yaitu kepada saudara-saudaranya. Jadi dia sering main dengan saudaranya, bahkan menyebabkan kenyamanan yang dia terima oleh saudara-saudaranya itu dimanfaatkan dia ini sejak umur 9 tahun itu sudah menjadi korban kekerasan seksual, bahkan tidak hanya sekali, namun oleh sepupunya, paman, dan bahkan teman saudaranya. Dan di sebuah wawancara Oprah juga menuturkan bahwa memang ini adalah salah saya gitu, karena saya sibuk mencari atensi kemana-mana sampai tidak tahu bahwa orang-orang itu ternyata memanfaatkan saya, dan akhirnya dia menjadi objek kekerasan seksual. Dan ini saat dia umur 9 tahun. Lalu pada umur 14 tahun, ini puncak traumatis Oprah. Di umur 14 tahun ini, lagi-lagi ibunya itu
hamil tanpa ayah lagi, tanpa seorang suami. Jadi terhitung 3 kali beliau melahirkan, dan adiknya Oprah juga ini lahir namun tidak bertahan lama karena sakit juga. Dan di sini Oprah sudah mulai sekolah, dia mengenal banyak teman-temannya, dan sering tidak betah berada di rumah karena ibunya yang terkesan cuek dan tidak mempedulikan dia. Sedangkan dia haus akan atensi, tadi itu, haus akan perhatian. Jadinya dia kabur dari rumah, bahkan kabur dari rumah ini dengan mencuri uang ibunya, dan pergi dengan temannya naik bus habis pulang sekolah, seperti itu. Dan di umur 14 tahun ini juga dia diperkosa oleh pamannya sendiri hingga akhirnya hamil. Dan anaknya Oprah ini lahir prematur dan langsung meninggal tidak lama setelah lahir itu. Dan Oprah ini pada saat hamil, karena tekanan yang sangat besar ya, dia hamil pada umur 14 tahun, dan ditambah lagi orang tuanya yang kurang peduli. Oprah juga takut sebenarnya cerita ke keluarganya, cerita ke orang tuanya bahwa dia dihamili oleh pamannya sendiri, sampai dia mencoba untuk bunuh diri pada saat itu, mengkonsumsi deterjen. Namun tidak berhasil, dan anaknya lahir tapi prematur dan akhirnya meninggal. Lalu setelah itu di usia 14 tahun akhir menjelang ke 15 tahun, itu seluruh hak asuh itu diserahkan ke ayahnya oleh ibunya. Jadi ibunya itu sudah benar-benar pasrah. Ibunya itu bilang kalau Oprah itu sudah uncontrollable banget, tidak bisa diatur, tidak bisa ditamakin, dijinakin, seperti itu bahasa ibunya itu waktu pas di sebuah wawancara. Dan akhirnya diberikan hak asuhnya itu oleh ayahnya, dan ayahnya itu sangat menerima Oprah dengan baik beserta ibu tirinya. Namun memang ayahnya ini tuh strict sekali, dia sangat disiplin dan sangat menjunjung tinggi pendidikan yang baik gitu. Berusaha untuk membuat Oprah menjadi seorang perempuan yang mandiri, seseorang perempuan yang dapat menerima pendidikan yang baik, serta ayah dan ibunya ini sama-sama taat beragama. Lalu di usia 17 tahun, dari titik keterpurukan dia, traumatis saat dia setelah anaknya meninggal, dia juga mencoba untuk bunuh diri. Disinilah peran ayahnya sangat penting dan peran ibunya penting, sampai pada akhirnya Oprah mulai mandiri. Dia berusaha untuk mencari uang dengan kerja part-time di sebuah stasiun radio. Nah, di sebuah stasiun radio ini Oprah bekerja sebagai pembawa berita pada saat itu, dan ternyata public speaking-nya ini menarik perhatian banyak orang. Public speaking-nya ini diakui sangat baik gitu untuk usia 17 tahun, karena memang saat di rumah ayah dan ibunya itu sering mengajak Oprah ke gereja. Jadi saat di gereja itu Oprah diminta untuk membacakan ayat-ayat di dalam Bible-nya dia, dan ternyata public speaking-nya itu bagus, seperti itu. Jadi dia banyak tawaran setelah itu, banyak tawaran hingga pada akhirnya puncaknya di usia 30 tahun dia sukses dengan The Oprah Winfrey Show, di mana ini merupakan show-nya dia menggunakan namanya dia sendiri, Oprah Winfrey, yang sangat menginspirasi banyak orang, dikarenakan dia menjadi motivasi untuk orang-orang, terutama ini orang Amerika berkulit hitam ya, yang dapat memberikan harum nama dan memberikan motivasi kepada semua orang terkait masa lalunya dia yang membuat dia bangkit dan sukses hingga pada saat ini. Selanjutnya Bu Dewi, ya kita bisa lihat ya dari analisis latar belakang Oprah tadi, perjalanan hidupnya Oprah dari awal hingga akhir, dan kita dapat kaitkan dengan analisis teorinya si Freud, bahwa kita lihat mengenai dorongan, mengenai kepribadiannya dia, dari kecil hingga awal remaja itu it-nya dominan. Dimana kita lihat Oprah itu sempat mencoba untuk merokok, dia kabur dari rumah, dia mencoba untuk merokok, dia mencoba untuk minum minuman keras. Dan di sini kalau dijelaskan tadi sudah secara jelas oleh Vira, bahwa it yang berada di unconscious level ini, secara tidak sadar ini, banyak menimbulkan perilaku-perilaku agresi, perilaku-perilaku yang impulsif, yang tidak rasional juga, yang kadang tidak disadari. Dan dijelaskan di Oprah tuturannya kepada Washington Post, surat kabar dari Amerika, bahwa dia bilang dia itu kabur dari rumah, dan bahkan dia itu menarik atensi orang-orang itu dengan cara yang nggak rasional gitu. Dia memecahkan kaca rumahnya itu, dan dia nelpon polisi. Dia nelpon polisi kalau dia itu diserang, dan dia itu pura-pura nggak sadarkan diri, dan dia menderita amnesia. Tapi itu semua hanyalah pura-pura untuk menarik atensi, untuk menarik
perhatian dari orang-orang, dari ibunya sendiri seperti itu. Jadi di sini it-nya lebih dominan, di mana ya dia melakukan banyak hal-hal yang irasional dan terkesan impulsif. Karena kita tahu bahwa peran superego dari peran pembentuk moral dia yang moral principle itu hampir lemah karena ibunya itu tidak peduli dengan Oprah dan keluarganya, bahkan keluarga ibunya tidak ada pada saat itu, malah memanfaatkan Oprah yang tadi itu sebelumnya kita lihat bahwa keluarganya itu memanfaatkan dengan Oprah sebagai objek kekerasan seksual seperti itu. Lanjut Bu Dewi. Nah, seiring pertumbuhan ya kepribadiannya Oprah juga bertumbuh tentunya. Nah, saat remaja hingga dewasa kita bisa lihat sejak dari umur 15 tahun sampai dia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran atau sosok superego. Dalam bentuknya ini adalah superego ayahnya, ibu tirinya dan guru-gurunya. Bahwa orang tuanya itu sangat disiplin dan taat aturan. Dan Oprah juga bilang bahwa saat SMA Oprah itu kagum dengan gurunya karena gurunya itu sangat suportif sama dia, sangat menerima keadaan dia gitu. Jadi tempat cerita untuk dia. Dan disitulah dia gurunya itu menjadi tempat untuk Oprah sadar akan potensi yang dia miliki. Dia cerdas dalam public speaking, dia pintar juga menulis. Nah, di sini orang tuanya serta peran gurunya yang di awalnya itu memang strict, yang di awalnya itu memang sangat taat aturan itu dapat membuka hati Oprah supaya memang kalau ini tuh demi kebaikan dia juga gitu. Dan di Washington Post dia juga bilang kalau ayahnya itu di saat titik di mana ayahnya ngambil dia, ngangkat dia menjadi ngembaliin dia jadi hak asuh anaknya kepada dia, itu benar-benar menyelamatkan hidupnya dia gitu. Jadi benar-benar life savior-nya itu adalah dia tuturkan ayahnya sendiri. Baik, lanjut Bu Dewi. Nah, kalau terkait dengan teorinya Freud mengenai tahapan psikoseksual ya, tahapan psikoseksual di mana ada pemuasan kebutuhan seksual yang dituturkan oleh Freud, ada fase oral dan sebagainya. Di sini dapat diketahui bahwa Oprah itu mengaku dia memiliki food addiction. Food addiction ini merupakan salah satu bentuk fiksasi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan pada tahapan psikoseksual yaitu fase oral. Seperti kita tahu tadi fase oral itu adalah titiknya di mulut ya, kepuasan seksualnya itu dengan mulutnya itu di umur 0 sampai 18 bulan. Jadi Oprah ini suka ngunyah, suka makan sampai dia overeating. Overeating ini menyebabkan dia obesitas pada saat itu dan dia bilang kalau makanan itu membuat dia nyaman, membuat dia itu lega gitu dan dapat menurunkan kadar stresnya dia. Jadi dia ada keinginan untuk terus makan, terus ngunyah gitu. Dan seperti yang kalau tadi Vira sebutkan di teori psikoanalisis bahwa di sini ternyata memang ada tahapan perkembangan yang belum selesai pada saat Oprah di umur 0 sampai 18 bulan. Karena kita tahu Oprah waktu kecil itu benar-benar diurus oleh neneknya. Jadi tidak ada ibunya, peran ibunya. Jadi mungkin bisa jadi saat dia menyapi atau ASI atau mengempeng gitu itu tidak terpenuhi sehingga menyebabkan Oprah ini overeating atau suka mengunyah dan menyebabkan food addiction. Selanjutnya Bu Dewi, mungkin ini belum kelihatan kali ya tulisannya Bu Dewi, bisa diklik lagi. Ya. Jadi tadi juga Vira itu menjabarkan mengenai kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan ya apabila seseorang adanya dinamika antara ego, superego, dan id, di mana ego ini merasa terancam, jadi merasa tidak nyaman gitu. Nah ini menyebabkan kecemasan-kecemasan dan dapat dilihat ada 3 kecemasan terhadap kasusnya si Oprah ini. Yang pertama adalah kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik ini terhadap orang-orang yang dianggap otoriter. Jadi dia takut akan hukuman. Nah di sini itu dia takut terhadap ayah dan ibunya, ibu tirinya. Jadi dia tuh takut mendapatkan prestasi yang kurang baik. Karena salah satu harapannya ya ayah dan ibunya ini. Sebelumnya dia terpuruk dengan keadaan dia dan peran ibunya itu tidak ada untuk dia. Jadi sehingga dia menyebabkan apabila dia mendapatkan nilai, apabila dia tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya, dia itu takut dihukum. Bahkan bapaknya tuh juga bilang, ayahnya bilang, kalau di rumah ini nilai C itu tidak
diterima. Jadi kamu harus benar-benar berusaha untuk dapat A, nggak ada kata C, nggak ada yang lain. Nilai C itu belum cukup untuk kamu gitu, nggak cukup hanya dengan nilai C, namun harus lebih dari itu. Dan ibu tirinya juga sering membawa dia ke gereja, sering memberikan dia tugas juga. Sampai Oprah bilang, bahkan udah di sekolah dikasih tugas, sama ibu juga dikasih tugas. Jadi benar-benar mendisiplinkan anaknya. Dan ini sempat membuat Oprah itu takut apabila ekspektasi dia, prestasi dia itu kurang baik. Lalu di kecemasan moral adalah kecemasan pada saat dia gagal berada atau gagal berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral. Dia sangat takut pada saat dia hamil di usia 14 tahun. Seperti kita tahu ya, kalau umur usia 14 tahun, waktu pas itu masih SMP kemungkinan, dan di situ Oprah sudah hamil, dan bahkan hamil oleh pamannya sendiri. Nah, di sini tentunya ada kecemasan, dia sangat takut apabila kehamilannya itu diketahui oleh banyak orang, sehingga menyebabkan dia berusaha untuk menyembunyikan ketakutan dia pada saat hamil itu, dan berusaha untuk bunuh diri karena tidak kuat menerima tekanan-tekanan pada saat dia hamil itu. Lalu kecemasan realistis, ini kecemasan yang dihadapi secara langsung oleh dengan dunia luar, di mana dia itu takut menjadi ibu. Jadi Oprah menuturkan bahwa aku tidak akan pernah menjadi ibu karena aku tidak dididik oleh ibu dengan baik gitu. Dia tidak diasuh oleh ibu, dia ngakuin bahwa dia tidak diasuh oleh ibu. Makanya dia takut menjadi ibu. Bahkan sampai saat dia dapat partner, dia juga tidak menikah ya. Dia punya partner, dia itu sebelum mendapatkan partner itu sempat berpikir, saya kalau menikah nanti otomatis jadi istri. Kalau jadi istri otomatis nanti punya anak jadi ibu. Nah, dia itu sangat takut. Jadinya dia sempat bilang, kalau misalnya anakku melakukan hal yang tidak baik, bisa-bisa aku nenggelamin dia di dalam air. Sempat sampai ngomong kayak gitu. Karena dia saking sudah takut apa yang akan dia lakukan kalau dia punya anak gitu. Dan bahkan anak asuh juga tidak ada, dan sampai sekarang dia tidak mempunyai anak. Seperti itu. Lalu bagaimana cara dia untuk menghadapi kecemasan-kecemasan ini? Nah, Freud ini menjelaskan mengenai defense mechanism atau mekanisme pertahanan dalam menekan kecemasan atau kegelisahan yang dialami oleh si Oprah. Lanjut ke Dewi. Ya, yang dapat dilihat itu adalah represi dan sublimasi dalam kasusnya Oprah. Tadi juga sempat bersinggungan dengan psikoseksual yang fiksasi ya, dia overeating untuk mengurangi rasa stres dia mengunyah terus atau overeating tadi. Kalau represi tadi sudah dijelaskan juga oleh Vira juga, ini merupakan fondasi untuk pada seluruh mekanisme pertahanan. Karena menurut Freud sendiri, represi ini pasti akan dihadapi oleh semua orang. Represi ini tidak secara dapat kita sadari itu akan terjadi dengan diri kita. Karena waktu kecil otomatis orang-orang tuh pasti punya peristiwa atau sesuatu hal yang pengalaman yang kurang mengenakan, yang memang tidak ingin diingat, yang tidak ingin dikaitkan dengan masa sekarang. Seperti itu. Nah, otomatis represi ini adalah pada saat semua kejadian traumatis dia waktu kecil, dia sexual abuse, yang terutama itu membuat depresi sangat itu pada saat anaknya meninggal. Oprah itu sangat terpukul, dan dia membentuk benteng untuk supaya orang-orang tidak tahu mengenai masalahnya dia. Bahkan sampai dia tenar juga, itu dia terkesan waktu awal itu cenderung untuk menutup dirinya dia terhadap masa lalunya dia. Sampai pada akhirnya ternyata keluarganya sendiri yang menjual beritanya ke media. Jadi keluarganya sendiri yang menjual berita ke media, cerita kalau dia dulu keguguran, dulu masa lalunya suram atau terpuruk atau sebagai yang lain-lain gitu. Nah, ini menyebabkan Oprah juga itu kurang percaya sama keluarganya sendiri, dan bahkan ya mengalami trust issue seperti itu kepada keluarganya sendiri, karena keluarganya yang dia anggap sebagai kekuatan oleh dia ternyata juga menyebarkan berita-berita ke media mengenai pengalaman traumatisnya dia yang padahal dia sudah represi, yang sudah dia benar-benar istilahnya agak lupakan gitu untuk tidak keluar lagi pada saat masa sekarang. Lalu yang kedua adalah sublimasi, di mana ini pengalihan impuls kepada hal-hal yang lebih diterima ya, dan cenderung untuk berprestasi dan cenderung lebih baik. Nah, ini Oprah menuliskan pengalaman-pengalamannya melalui buku, dan buku-bukunya ini sekarang sukses, terbilang sangat sukses,
Dan bukunya tidak hanya mengenai pengalaman masa kecilnya dia, motivasi-motivasi, cara membangun diri setelah mengalami sexual abuse dan lain-lain, tapi juga mengenai pengalaman dia yang overeating itu. Jadi bagaimana dia cope up, bagaimana dia melalui dan mengatasi fiksasi dia tadi itu yang overeating, yang suka makan, yang suka mengunyah, hingga menyebabkan dia obesitas. Lanjut Bu Dewi. Nah ini yang terakhir bahwa si Freud bilang bahwa seorang individu itu memang mempunyai dua insting hidup ya. Pertama, instingnya itu bersifat eros atau survive atau hidup. Tujuannya itu memang hidup. Kalau thanatos itu lebih ke destruktif atau bersifatnya itu merusak atau death instinct atau bersifat kematian bisa kita sebut. Jelas sekali kita lihat kasusnya tadi bahwa kalau di thanatos si Oprah menunjukkan sifat agresi yang sangat besar waktu kecil, dia kabur dari rumah, dia merokok dan sebagainya. Lalu risky behavior juga, ya dia mencoba untuk bunuh diri dengan mengkonsumsi deterjen saat hamil. Dia akhirnya mau jujur, dia bilang di Hollywood Reporter bahwa saat saya hamil, saya menyembunyikan kehamilan saya dan berusaha untuk bermaksud untuk membunuh diri saya sendiri. Seperti itu. Di sini berarti memang ada insting atau kecenderungan, dorongan untuk ke arah destruktif ke dirinya sendiri itu dengan bunuh diri. Lalu sedangkan erosnya, cara dia survive setelah mengalami keterpurukan adalah membuktikan bahwa dia berprestasi untuk dapat bertahan hidup tadi itu. Nah, lalu dia juga merealisasikan mimpi-mimpinya dia. Mimpi-mimpinya dia yang awalnya cuma sekedar public speaking, hobi public speaking, pada akhirnya dia membangun koperasi, dia membangun kerjasama dengan banyak relasi dengan banyak orang-orang dan menyebabkan dia jadi survive dan sukses hingga sampai saat ini. Ya, inilah referensi yang saya pakai. Ada Daniel Serfon, ada Face, ada Scouts, dan Washington Post. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan oleh saya. Saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan khilaf serta kesalahan yang saya paparkan atas materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Prof. Reni dan ibu-ibu semua, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fani dengan menganalisis Oprah Winfrey ya dengan perjalanan hidupnya melalui teori Sigmund Freud. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Ini kayaknya Bu Cucun udah siap-siap mau tanya. Atau Pak Gutama, silakan Pak Gutama. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali saya bisa mengikuti ini dan menurut saya ini menarik ya. Mengingatkan saya belajar ini pertama kali waktu kuliah tingkat 1 tahun 72. Oh iya? Saya orang Belanda waktu itu, Kisah Wacana. Waktu di mana tuh Pak? Kisah Wacana Pak. Di 172 masuk kuliah, tahun pendidikan, diajar dosen saya dari Belanda. Jadi, diajar ya? Ya, jadi tentang psikologi muncul banyak sekali waktu itu. Tapi tentu tidak sedalam ini ya. Tetapi paling tidak masih terus menarik itu sampai sekarang. Kemudian juga tadi ada analisis kasus ya dari Ibu Fira tadi ya. Maaf Bu Fani. Ya. Ulfani. Winfrey ya. Dan saya memang malah kaget juga ternyata background-nya begitu ya, menarik. Nah, pertanyaan saya ini Bu. Saya dari dulu memang sering menanyakan ya tentang Freud ini. Kebetulan waktu saya mendapatkan teori ini dulu dan sekarang ternyata masih juga ya, masih mungkin malah makin dalam ya analisisnya. Waktu itu kan saya tinggal di Kiai ya waktu saya kuliah itu. Kemudian di Satya Wacana itu basicnya Kristen gitu. Yeah. Waktu itu yang menjadi pertanyaan saya begini, sejauh mana gitu teori dari Freud ini yang ada id, ego, superego dan juga yang lainnya jika dikaitkan dengan ajaran agama gitu. Karena banyak sekali terjadi ya perubahan yang ternyata sangat berpengaruh besar gitu. Nah, saya tidak tahu, tapi di analisis tadi kan ada perjalanan hidup dari
si Ventre ya tadi ya ketika Hollywood dan seterusnya. Nah, tetapi belum muncul itu apakah mungkin ada ya perjalanan religius yang itu juga berpengaruh gitu. Nah, sehingga saya melihatnya waktu itu seakan-akan ini kan waktu itu Freud kan melihatnya secara sekuler ya ilmu belaka, tapi kami mungkin salah cara pandang saya, tapi sampai sekarang saya pertanyakan itu terus terang saja karena saya ada keyakinan ya beberapa hal yang ditulis para ilmuwan itu banyak sekali yang ketika kita mendalami agama, walaupun mungkin saya tidak sedalam yang Bapak Ibu yang lain, tapi minimal ya dengan mendalami agama sesuai dengan yang ada itu banyak sekali yang berubah gitu. Banyak sekali yang berubah. Contoh tadi yang alam sadar, bawah sadar, dan seterusnya ya. Memang iya, saya juga mengalami dan saya menyetujui itu. Saya juga punya pengalaman seperti itu ya. Tetapi dengan setiap hari kita mendapatkan apa ya gesekan-gesekan yang positif, yang dari istilahnya dari agama ya, itu kadang-kadang itu juga akan berpengaruh besar gitu. Nah, apakah ada dari pengalaman yang kasus tadi ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu, mungkin ada apa ya pengaruh dari religius dari seorang Ventre tadi. Terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih. Silakan Fani atau Vira mau jawabnya. Saya mungkin sedikit kali ya, Prof. Izin. Ya, terima kasih Pak Gutama sebelumnya untuk bertanya. Mohon maaf atas mungkin keterbatasan saya ya dalam menjawab pertanyaan Pak Gutama. Mungkin saya melihat dari kacamata si Oprah sendiri ya, Pak. Oprah ini waktu pas kecil dia hidup dengan neneknya itu, neneknya sering membacakan Bible kepada dia. Jadi neneknya itu seorang taat agama gitu ya, agama Kristen pada saat itu. Jadi memang ya Oprah dari situlah public speaking dia tumbuh. Dia suka membaca firman. Kalau di Kristen kan suka dibacakan dengan lantang gitu ya firman-firman seperti itu. Ya. Nah di situ mulai muncul public speaking si Oprah. Namun pada saat sudah diasuh oleh ibunya yang ibu kandungnya ini, itu hilang nilai agama, hilang nilai religiusitas di dalam dirinya Oprah. Sehingga dia terkesan pada saat itu suka membangkang, suka minum-minum, dan bahkan terpengaruh oleh saudara-saudaranya seperti itu ya Pak. Nah lanjut lagi pada saat dia diasuh kembali oleh ayahnya. Nah ayahnya ini juga ternyata taat agama. Jadi memang di sini ada nilai positif yang muncul, mungkin bisa sebagai peran super ego juga ya. Kan dia memberi super ego yang memberi aturan-aturan dalam bertindak, dalam melakukan perilaku gitu, dorongan-dorongan yang baik dalam bentuk agama, ini bisa salah satu bentuk dari super ego. Seperti itu. Jadi memang ada perjalanan juga nih si Oprah bahwa waktu pas kecil dia sempat tidak begitu religius, tapi setelah dia diasuh oleh ayahnya kembali, dia menjadi orang yang religius dan dia bilang bahwa memang agama itu menaruh peran juga ya untuk membatasi dirinya dia sendiri itu. Dan dari situlah, dari agama itulah yang menumbuhkan secara tidak langsung agama tersebut dengan dia ngomong di gereja itu menumbuhkan bakatnya dia, potensinya dia di public speaking. Jadi dia juga berterima kasih bahwa dengan kemampuan dia public speaking pada saat di gereja, ini dapat membuat dia menjadi seseorang yang terkenal, menjadi host yang keren gitu sampai sekarang. Ya, bagaimana? Ya, terima kasih Fani. Coba Vira mungkin bisa diperkaya dengan alam bawah tidak sadarnya, kemudian defense mekanismenya. Mungkin agak sedikit berbeda, Prof. Saya mau menambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya mau dikaitkan dengan agama sendiri, sesuai pertanyaan tadi Pak Gutama ya. Lalu kalau dari latar belakang Freud sendiri, Freud itu kan dia tidak percaya dengan adanya agama. Menurut Freud, agama itu bersifat destruktif. Orang yang menganut agama itu adalah orang-orang yang mengalami neurosis seperti itu. Jadi saya rasa pertama-tama dalam pembentukan teori psikoanalisis ini sendiri agama itu sangat tidak terlibat ya. Tapi dari pendapat saya sendiri, agama itu dapat berperan dalam gimana ya? Dalam defense mechanism, terutama tadi kalau yang saya bikin contoh spesifik ya, contohnya ketika anak berada di fase falik, fase di mana
kepuasan seksualnya itu terpenuhi, fase di mana area kepuasan seksualnya itu adalah area genitalnya. Tapi anak itu kan masih usia 9 sampai 12 tahun kalau tidak salah fase falik ya, atau lebih kecil dari itu lagi. Jadi di situ agama bisa berperan bagaimana untuk menyublimasikan dorongan-dorongan seksual pada anak itu dengan cara kita ajarkan kalau misalnya berdua-duaan dengan lawan jenis itu tidak baik, nafsu itu harus bisa dikontrol seperti itu. Jadi penanaman agama yang baik itu kalau menurut saya berada di fase yang seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya, tadi mungkin pemaparan Vira ya, Fani, ada usia berapa si Oprah ini kan diajar oleh neneknya. Jadi Pak Gotama sebenarnya yang harus bersyukur tuh kita dengan neneknya. Dia sudah diajarkan Bible ya. Jadi itu masuk ke alam tidak bawah sadarnya kan. Nah, pada waktu dia tidak mendapatkan yang tadi Fani bilang terkesan hilang, itu disimpan di alam bawah sadarnya. Paling bawah. Nah, muncul kembali pada waktu dia dididik oleh ayahnya. Seperti itu. Dan dia sempat melarikan diri kan. Jadi defense mechanism itu dengan malah menghancurkan dirinya. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih melihat bahwa agama ini ya terlepas dari Freud itu tidak mementingkan agama, tetapi agama ini dalam ranahnya Freud itu adalah superego. Ya, jadi sejauh superego itu kuat ya, itu dia akan membantu si individu itu sendiri gitu. Nah, pada Oprah ini kenapa dia bisa berhasil keluar dari itu adalah karena superegonya itu sudah kuat pada saat waktu yang sangat signifikan, yaitu dari neneknya itu, meskipun sempat error gitu ya. Jadi memang Freud ini menarik. Menurut saya gini, kalau misalnya Freud pernah bilang pada waktu terjadinya hal-hal yang kurang bagus ya di dalam perjalanan hidup manusia, misalnya remaja ya, psikoanalisis ini kan menganalisis ya. Jadi tadi ditarik mundur sampai 5 tahun pertama, ada apa nih? Ada apa yang tidak beres di situ? Dia analisis di situ, ya sampai tadi masa tahapan perkembangannya. Nah, kemudian cara untuk menggali tadi Vira udah menyampaikan ya bisa dengan analisa mimpi, ya dengan asosiasi kata dan sebagainya. Jadi pokoknya itu digali. Nah, kalau Pak yang menarik saya Pak Gutama kan ini sama dengan saya sebenarnya ya. Kita kan di sekolah Katolik ya. Iya. Satya Wacana sekolah Katolik, tapi Pak Gutomo tinggal di Kiai. Dan waktu masih kecil pun agama juga kuat dari orang tua. Dan itu tidak terpengaruh dengan teman-teman. Saya juga ke gereja ikut ya, tetapi itu penanaman di rumah lebih kuat gitu. Nah, jadi ini memang betapa pentingnya masalah penanaman pada waktu masa perkembangan itu. Gitu ya Pak Gutomo. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Gutomo. Terima kasih Mbak. Silakan Mbak. Boleh tanya Prof? Iya, ya sebentar Prof. Ini ada pertanyaan yang masuk. Sebentar dulu. Pak Joko ya, Pak Joko silakan ya Pak Joko ya. Bagaimana Pak Joko? Pak Joko Sugiharto. Ya Prof. Ya silakan. Di kolom chat Prof. Ya, izin bertanya Prof. Tadi dijelaskan bahwa ada fase oral 0 sampai 18 bulan. Bagaimana cara kita sebagai orang tua tahu bahwa fase ini sudah terpenuhi oleh anak-anak kita? Karena pada saya, anak pertama dan kedua saya rasanya sudah lebih dari cukup karena menyusui sampai 3 tahun. Tapi ketika sekarang beranjak SD, saya melihat overweight apa ini akibat dari fase oral yang tidak terpenuhi karena kesundul bahasa apa namanya? Karena ibunya mengandung lagi. Mohon penjelasan. Ya, silakan Vira. Ya, Pak Joko. Ya, jadi bisa jadi ya. Jadi ini masalahnya bukan tidak terpenuhinya.
karena perhatian yang terbagi ya, itu defense mechanism juga. Karena perhatian yang teralih pada orang tua, pada anak yang berikutnya, pada bayinya gitu ya. Mereka jadi akhirnya larinya ke mana? Ke makan gitu. Ini kalau kita pakai kacamata Freud ya. Jadi pada Freud itu semua perilaku-perilaku itu bisa dilihat dalam supaya itu tetap dalam posisi seimbang. Posisi dia bahagia ya, tidak cemas tadi yang disampaikan oleh Vira. Nah, jadi bagaimana caranya ya dia makan aja gitu. Ini penjelasannya. Itu ya Pak Joko. Jadi tidak masalah itu ya Prof ya? Oh, masalah kalau misalnya Justru apa jadi masalah? Jadi masalah. Justru itu malah harus dikembalikan bahwa nggak boleh dong dengan overweight gitu. Jadinya apa yang dia butuhkan? Kan yang dibutuhkan kan bukan makan ya. Jadi misalnya kalau dia mau ini, kamu apa? Mau coklat ya? Mau es krim? Apa? Jadi mamanya sibuk sama bayinya gitu kan. Kan itu kan jadinya nggak yang harus dia itu adalah memenuhi needs-nya dia apa? Kebutuhan dia itu adalah dalam bentuk apa? Perhatian itu apakah dalam bentuk dialog, dia pakai baju juga dibantu. Karena seringkali anak-anak yang punya adik lagi, dia regresi malah. Yang tadi ngomongnya udah benar, malah jadi ngomongnya jadi dipelo-peloin. Yang tadinya nggak ngompol, jadi ngompol. Ya, yang tadinya bisa makan sendiri, nggak mau makan sendiri. Ya, ini semua dalam apa namanya teori Freud itu adalah defense mechanism ya, yang regresi. Ya, dengan dia regresi dia masa lebih nyaman gitu. Nah, ini kan nggak baik gitu. Jadi memang harus digali lagi tadi dalam strukturnya itu apa nih yang dalam bawah tidak sadar yang menimbulkan tadi ketidaknyamanan dia, ya perasaan cemasnya dia dengan adiknya lahir itu. Apakah dia merasa jadi mamanya nggak sayang lagi sama dia gitu loh Pak Joko. Ya, jadi ini seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa jadi terjawab. Pak, intinya fase oralnya tidak masalah ya Prof? Fase Hanya oralnya bentuk tidak pengalihan masalah. dari anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi kita memang kalau misalnya tadi apakah kita tahu apa enggaknya itu tadi fase oral masalah kan karena makan terus ya. Jadinya yang tidak terpenuhinya gitu. Jadi tapi kan tadi dibilang bahwa ini dalam waktu apa namanya terpenuhi menyusuinya. Nah, jadi kenapa dia larinya ke makan? Itu yang lebih safe kali dengan defense mechanism dia gitu. Itu ya Pak Joko. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya Pak Profesor, silakan Profesor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya luar biasa tadi. Saya melihat ke depan saja gitu loh. Karena tidak semua wanita itu udah ibu. Ya, meskipun dia punya anak, ternyata wanita itu bukan ibu. Dan kita tidak melihat ibu ini hanya di Jakarta, kota besar. Ibu itu ada juga di desa yang tidak mengenyam pendidikan. Kita lihat saja kondisi sekarang ini, terpaksa semua virtual. Apalagi menghadapi satu fenomena seperti yang di sejarah panjang yang dibukakan tadi, yang menarik untuk dibincangkan begitu. Nah, strategi praktis apa yang bisa kita sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di desa, dan bagaimana ibu yang ada di kota, wanita yang ada di kota, tapi dia bukan ibu. Dia punya anak, tapi dia tidak berlaku sebagai ibu. Nah, strategis apa untuk menghadapi wanita di kota yang dia sebenarnya ada ibu, tapi penampilan bukan sebagai ibu di rumah, dan bagaimana yang di desa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Vira dari kembali kepada apa teori apa Freud. Jadi inti dari pertanyaannya, solusi bagi wanita yang sebetulnya adalah ibu, tetapi tidak bertindak seperti ibu, selayaknya ibu seperti itu ya? Ya, dan juga bagaimana yang untuk orang kita berkomunikasi, menyampaikan orang di desa, dan untuk orang kota. Ini narasumbernya udah jadi ibu belum?
Jujurnya saya belum menjadi ibu, belum menikah juga. Dia mungkin pertanyaannya bisa saya lempar ke Prof. Reni kembali. Iya, iya. Kayak ujian jadinya, Fir, ya. Ya, jadi sebenarnya kita fokusnya jangan kepada, itu kan atribut aja, ibu atau apa. Sebenarnya kita nggak ngomong di sini apakah ibu di desa, apa ibu di kota, tapi lebih kepada sosok individu gitu ya. Jadi di sini siapapun, apakah dia di desa, apakah dia di kota, apakah dia dia cerai, tidak cerai, dia orang kulit hitam, kulit putih, itu tidak menjadi variabel ya. Jadi itu lebih kepada sosok individunya, bahwa apapun dia, kalau dia sebagai memang perannya sebagai ibu, yang didahulukan itu super egonya itu adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan anaknya gitu ya. Jadi it-nya mungkin kalau mau mengikuti dorongan-dorongannya, nafsunya, mungkin dia mau main-main sama temennya gitu ya. Mungkin dia mau pilih reuni aja deh ya. Tetapi di sini anaknya siapa yang jaga gitu ya. Ini contoh kecil aja misalnya seperti itu. Jadi dia ya mendingan saya tidak main, tidak hang out pada teman-teman saya, tapi saya akan tetap di rumah. Ya, terus kemudian sama juga yang di desa begitu juga. Ya, dia akan mendahului anaknya. Kan mana-mana kan kita lihat ya, ibu di desa itu justru kemana-mana anaknya digendong, diselamatkan gitu. Karena itu ada insting seorang ibu gitu. Ya, jadi bahkan dia rela tidak makan gitu karena tadi mendahulukan anaknya. Saya nggak tahu ya, mungkin di Jawa ya, Dewi kan orang Jawa, dari separuh Jawanya ya. Apa yang ibu makan dulu, kemudian biar supaya nggak terlalu keras, baru dilepeh kasih ke anak, ya dikunyah ya, seperti itu maksudnya ya. Nah jadi Pak Prof. Faisal, jadi di sini adalah lebih kepada kerangka itu aja, bahwa setiap perilaku individu itu oleh Freud dibahas seperti itu. Ya, apapun misalnya dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tadi masalah traumatis, misalnya dia kawin sama siapa, apakah dipaksa kawin atau apa, itu disimpan di bawah sadarnya dia. Ya, tetapi pada waktu dia sudah itu, dia akan berhadapan dengan realitasnya. Nah, pada waktu ada realitasnya, dia bisa jadi tadi defense mechanism. Kayak misalnya Kartini ya. Kita lihat bahwa Kartini kan dia sebenarnya tidak comfortable dinikahkan dengan seorang Buddha ya. Dan dia masih punya cita-cita yang besar sekali. Ya, tapi apa yang dilakukan, dia tetap patuh ya. Dia tetap patuh, super egonya kuat bahwa seorang anak harus patuh pada orang tuanya. Nah, namun defense mechanism-nya apa? Dia adalah melakukan korespondensi ya, dia tulis apa semuanya seperti itu. Jadi ini kembali ke masing-masing orang lagi, dan ini tidak kita lepaskan masalah-masalah agama atau apa, karena betul-betul ini adalah Freud melihat bagaimana tadi dia menganalisa perilaku dari seseorang itu seperti itu. Ya, dia membacakannya seperti itu. Jadi memang agak susah kalau misalnya kita harus mengaitkannya itu dengan agama atau apa segala kayak gitu. Nah, ini dalam konteks agama Islam, memang akhirnya kita hanya bisa mengatakan bahwa ada bagian Freud yang kita bisa terima adalah super ego. Nah, super ego inilah yang ngerem perilaku seseorang. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Nah, masalahnya selalu dikaitkan dengan seks ya, kita nggak setuju karena tidak selalu motif dari dorongan perilaku seseorang itu adalah karena masalah seksual itu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kejawab ya Prof. Faisal ya. Oke, makasih Prof. Ya, terima kasih. Ini mau tanya tadi apa Bu Cucun? Enggak, Bu Cucun nggak mau tanya ya. Gimana ini? Oh, ada Bu Finas. Bu Finas mau tanya juga. Silakan Bu Finas. Sudah terwakili tadi Prof. Sama Pak Gutama, betul. Ingin menanyakan dengan kaitan dari sisi agama, Prof. Tapi mungkin barangkali kalau diizinkan satu pertanyaan, mohon izin ya Prof. Iya. Untuk yang tadi tidak bisa seimbang dari sisi ego, super ego, terus ID-nya itu bagaimana ke depannya Prof? Si anak ini begitu. Dalam artian secara perilaku dan sikap, mohon penjelasan barangkali. Karena tadi
kalau tidak salah harus ada keseimbangan ya yang diperoleh tadi oleh anak tersebut. Terima kasih. Ya, pada waktu dia hanya perilakunya itu hanya memuasan dari it-nya lebih besar. Kan berarti kebablasan ya. Berarti dia dinilai oleh lingkungan tidak baik. Nah, tetapi dia harus punya mekanisme pertahanan diri karena dia harus survive dari lingkungannya. Gimana ya supaya saya diterima sama guru saya, sama teman-teman saya. Jadi mekanisme pertahanan dirinya apa yang dia lakukan? Dia tadi bisa represi, ya, dia bisa regresi, ya, dia bisa sublimasi yang tadinya agresif, tapi kemudian dia menyalurkan dalam bentuk taekwondo dan misalnya seperti itu. Bisa reaksi formasi. Jadi ya, jadi dia banyak senjata. Jadi defense mechanism ini adalah supaya dia tetap nyaman dengan dirinya. Karena dia tadi it-nya ditahan nggak boleh ke sini, kan ada peraturan ya. Jadi gimana supaya dia nggak cemas seperti itu. Jadi pada waktu sehari-hari nggak enaknya gini ya, kalau kita belajar Freud. Pada waktu seseorang itu kita berlaku apa pada kita akan langsung bilang bohong nih, bullshit atau apa gitu. Meskipun kita cuma bilang oh ya terima kasih, tapi kita tahu bahwa sementara dia sendiri nggak berani ngomong terus terang, ya perilaku apa tuh kita udah langsung mengkotakkan ini karena itu defense mechanism. Ini paling nggak enak ya dengan kita belajar teori kepribadian itu. Kita selalu bisa menganalisis apapun perilaku orang gitu. Nah, ini bisa bicara ngangguk karena psikolog. Iya. Mungkin saya mengemukakan sedikit perjalanan bagaimana apa yang terasa selama ini bagi saya dalam mempelajari Freud. Kita lihat tadi perkembangan pribadi dari Oprah itu adalah lebih kepada kemampuan dia untuk mengatasi berbagai konflik dalam dirinya. Ada konflik dia survive, ada konflik dia survive. Sampai akhirnya pada umur 15, kalau nggak salah 16 ya, dia sudah bisa mulai kuliah. Coba bayangkan kalau diri kita sendiri seperti itu. Bisakah kita 14 tahun hamil? Kemudian anaknya meninggal, dihamili oleh pamannya sendiri. Itu suatu kepribadian yang survive-nya sangat tinggi. Dalam perkembangan kepribadian Freud mengatakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang adalah kemampuan dia untuk mengatasi konflik. Nah, kita lihat bahwa Oprah ini sangat adaptif dalam menghadapi konflik-konflik dalam kehidupannya dia. Kemudian saya pelajari dalam agama, ternyata dalam ada satu ayat yang mengatakan ayat itu mengatakan begini, bahwa setelah melakukan sesuatu lakukanlah sebaik-baiknya, bahwa setelah kesulitan terdapat kemudahan. Apa ayatnya, Pak? Inna ma'al usri yusra. Pak Faisal, ya, Pak Faisal juga tahu itu ayatnya apa? Setelah kesulitan terdapat kemudahan. Setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ya, bersama kesulitan, bersama kesulitan ya. Tapi selama ini saya menerjemahkan setelah kesulitan ada kemudahan. Oh, ini artinya sama kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi ada relevansi antara ayat ini, teori Freud dengan ayat ini menurut saya, bahwa setelah dia mengalami kesulitan, bersama kesulitannya ada kemudahan. Kemampuan dia untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu membuat dia menjadi suatu pribadi yang berkembang dan sekarang sangat eksis menjadi seorang menjadi seorang narasumber di mana-mana ya untuk pengembangan kepribadian orang. Mungkin itu yang bisa saya lihat dari Oprah. Iya. Terima kasih Bu Vina sharingnya bagus, Ada lagi? Sama-sama, Prof.
Ya, seringkali memang kalau ini kan masalah Freud itu ya dalam kerangka Freud saja gitu. Tapi pada waktu kita sudah belajar banyak macam-macam punya teori yang lain, kita bisa masukin hal-hal apa yang membuat dia tuh bisa itu. Jadi nggak tunggal ya. Tapi dalam hal ini ya menurut saya memang ada individual differences ya. Tapi itu tadi kenapa kok dia kuat ya? Belum tentu kalau saya kuat gitu. Ya memang karena ada perbedaan individual dan komponen pembuatannya itu kan nggak sama ya. Mungkin di kita ada apa ya namanya saraf-saraf kita yang nggak kuat atau fisik kita atau apa. Oprah bisa kayaknya melakukan pemutusan gitu tentang masa lalu dia gitu. Sadarnya ya udah ditutup benar-benar nggak ada kesempatan untuk naik keluar, dia cuma lihat ke depan aja gitu. Jadi sementara ada orang yang kenapa ya selalu bawanya ke dalam lagi, terus sedih lagi ya. Jadi tidak bisa menerima gitu walaupun sudah ikut pengajian, ikut apa ya padahal dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas banget bahwa tadi ya apa namanya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan bahwa semua ya bahwa itu semua sudah Allah sudah menetapkan dan sebagainya ya jadi memang harus mix dalam melihat angle-nya itu kalau enggak kita ya nggak bisa maju gitu akhirnya ya tenggelam dalam kesusahan dalam kesedihan kesulitan seperti itu ya. Ini ada Mbak Susi mau tanya, Mbak Susi silakan. Kakak pramuka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada umumnya orang kalau masa lalu seperti Oprah Winfrey itu masa tuanya juga nggak bisa survive seperti dia ya. Kebetulan saya baru tahu masa lalunya itu. Kalau waktu itu siaran itu di TV saya selalu mengikuti, saya kagum sekali itu hebat. Apa nggak pernah terjadi bagaimana cara proses menghilangkan masa lalu yang begitu kelam gitu, dalam masa dewasanya itu bagaimana cara dia ini ya proses secara teori itu bukan dia ya secara teori menghilangkan masa lalu supaya besarnya itu dewasanya dia begitu survive ya seperti saya baru tahu ini ya jadi soalnya kalau siaran-siarannya itu nggak ada masa lalu yang jelek gitu kan pesan saya ya waktu itu baru tahu ini. Ada teorinya nggak cara menghilangkan masa lalu nggak bisa dihilangkan Kak Susi. Jadi itu kalau dari tadi Freud itu kan ada layernya ya yang alam bawah tidak sadar itu semua yang hal-hal yang tidak orang ingin kita ketahui orang lain tahu tentang diri kita. Ya udah umpet aja kita sendiri yang tahu. Dan tapi ini bisa kecongkel. Kalau kecongkel dengar lagu ya. Kemudian bau sesuatu gitu. Jadi kecongkelnya bisa karena tadi hal-hal memori tadi gitu. Nah ini seringkali memang suka curcol gitu jadinya ya akibatnya. Iya seperti jadi kayak gitu. Nah untuk si Oprah ini kan akhirnya kan dia jadi generous sekali ya. Dia memberikan apa sampai yang mahal-mahal pada orang lain yang dia dulu nggak punya sama sekali ya. Jadi itu juga salah satu untuk membuat dia lebih bahagia, lebih lega gitu. Ya, jadi memang harus seperti itu. Dia mungkin pada waktu dia sendiri dia akan mengingat lagi masa lalu dia. Kenapa saya yang ini? Gitu. Tapi mungkin lebih bersyukurnya itu super egonya lebih banyak bicara. Kamu harus bersyukur loh begini kamu belum kayak gini karena banyak orang yang seperti kamu nggak bisa survive gitu ya jadi memang dalam hal ini harus di pairing dengan tadi Pak Gotama udah bilang sih dengan agama karena dengan agama itu kita adalah berserah diri total tanpa itu kita nggak bisa kita akan selalu tadi why me gitu. Mungkin rasionya dia lebih jalan ya, jadi tidak terbawa oleh emosinya. Iya. Mungkin satu-satu. Itu dia harus yang diperkuat itu adalah super ego. Kalau misalnya mau diikutin ya intinya dia pasti akan marah terus gitu. Iya, iya. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Bu Asdir, silakan mau tanya Bu Asdir.
Sekedar mengingatkan Prof, sudah jam 17.21. Oh iya, oke. Mohon maaf. Baik, ada pertanyaan, silakan Vira atau Ulfa yang mau kasih pertanyaan. Untuk ini apa kuis. Baik, kalau gitu saya kembalikan pada Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian atas kehadiran pada pengajian online sore hari ini dengan tajuk teori kepribadian psikoanalisa dari Sigmund Freud. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan memahami tentang perilaku-perilaku kita, tindakan-tindakan kita, apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa melihat, mengkotak-kotakan apakah tingkah laku tersebut untuk yang defense mechanism itu sah-sah saja yang kita pilih ya, sejauh kita untuk supaya diri kita stabil ya, untuk homeostasis tadi seperti itu ya, dan juga merupakan hal yang wajar kalau kita menyimpan segala sesuatunya di dalam alam bawah tidak sadar kita ya, untuk tadi sekali lagi untuk kenyamanan diri kita ya. Baik, saya kembalikan, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Prof Reni. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah nih rame ya Bu. Sepertinya tanpa terasa sudah hampir 5:30. Mohon maaf jadi saya mengingatkan. Seru sekali karena memang tokoh yang ditampilkan termasuk tokoh terkenal. Sebetulnya kajian Islam ikut menyertai. Ini Bu bedanya kajian Islam dan psikologi ya Bu. Jadi ilmu teori psikologi didampingkan dengan Quran dan hadis. Nah ini saya barusan terima dari Profesor, jazakallah khair Profesor, ini ada jurnal kepribadian dalam perspektif Sigmund Freud dan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tambahan ilmu. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kuis. Saya memang belum memberi tahu kepada narasumber bahwa sebaiknya menyiapkan pertanyaan. Satu, ini dari narasumber dari Mbak Ulfanie dan Mbak Vira, satu pertanyaan. Sebelumnya saya menyapa dulu nih Mbak Nova Rasdiana. Wah, sudah lama nih nggak masuk ke ngaji online kita ya. Hari ini sponsornya dari Gramata Publishing dengan Mbak Nova. Banyak ya buku-buku tentang Ibu, mungkin nanti Mbak Nova untuk hadiah peserta yang bisa menang kuis ya. Ya, barangkali langsung nyalip ya, karena poin hari ini kan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Sementara kalau yang saya tahu, saya sendiri pun, itu pembelajarannya tidak ada teori ya, lebih kepada melihat orang tua, kemudian mungkin masuk kepada sekolah-sekolah tertentu yang mendidik kita sedemikian rupa. Jadi alangkah baiknya saya mohon ada bikin buku yang berhubungan dengan koneksi antara teori Freud ini, agar itu bisa diinformasikan ya, bagaimana melihat pertumbuhan anak, kemudian akan akibatnya seperti apa kalau nggak dijalankan. Jadi anak-anak remaja ini akan mulai diberikan bacaan-bacaan yang ringan yang akan membuat mereka menjadi engeh gitu. Jadi kalau mereka akan jadi ibu atau mereka dari ayah akan menjadi bapak, mereka harus seperti apa gitu. Jadi intinya segitu. Saya sebetulnya sangat happy sekali kalau banyak materi-materi yang bisa dijadikan buku oleh Gramata. Itu ya. Teh Dewi, terima kasih ya. Terima kasih Bu Nova. Ya, alhamdulillah. Berarti tantangan untuk Vira sama Fani. Nanti kita tulis bukunya, nanti Prof Reni yang koreksi. Iya, betul. Jadi siap Prof. Baik, Mbak Vira dulu mungkin mau mengajukan pertanyaan. Selalu dari awal disampaikan jangan susah-susah nanyanya, jangan susah-susah jawabannya. Lumayan tadi teorinya banyak, silahkan. Baik, kalau gitu kalau untuk yang mendengarkan ini mungkin gampang ya. Mungkin disebutkan saja salah satu jenis defense mechanism. Kalau ada yang bisa menjawab, ini Kak Hana sudah senyum-senyum sepertinya bisa menjawab ini. Ini Bu Finas bisa jawab nggak ya? Biasanya Bu Finas nih juaranya Pak Joko, Bu Finas. Bu dilarang jawab. Dilarang jawab nih sekali ini dah. Yang nganter ini gosennya mungkin kok ke situ lagi, ke situ lagi. Baik, yang lain silahkan, ayo disalip mohon juga. Mohon dijawab nih. Jurnal dari Prof. Faisal.
Oh ya, sebentar ya, karena saya download dulu ya. Ini ada jawaban dari, ini Mas Bahrun Mubarak ya. Ini alumni kita, Bu. Betul nggak Mas Bahrun nih? Aktif juga ke TK-TK, padahal background-nya bukan kajian Islam dan psikologi. Dari PSTTI juga. Ini jawabannya represi. Lalu ada Mbak Nazlatan Ukhra, jawabannya denial, represi, pengalihan. Yang mana nih Mbak Fira nih? Yang mana jawaban benar dan yang mana duluan? Kebetulan semuanya benar. Benar. Berarti yang jawab pertama nih Mas Barok ya, yang jawab represi ya. Wah, baru muncul sekali ya. Kayaknya saya baru ketemu atau sudah? Minggu lalu saya hadir. Hadir. Oh, hadir. Tapi Makasih pakai Pak Barok. akun TK Asafiyah. Oh, itu ya ternyata. Saya catat ya. Kirain di Hong Kong Pak Barok. Oh, biasanya Barok kirain di Hong Kong. Bantu TKW. Di Jakarta, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, nanti mohon info alamat pengiriman ya Mas Bahrun, terima kasih. Oh. Sponsornya dari Gramata Publishing. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ulfanie. Senang saya bacanya. Ulfanie gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Ya. Pertanyaannya adalah tadi Oprah mengalami fiksasi itu dengan overeating atau dia mengalami food addiction. Nah, itu berada kalau di tahapan psikoseksual, si Freud ini berada di fase apa? Gitu. Terima kasih. Silakan. Wah, ini ada yang jawab, saya sambil ngirim jurnalnya, Pak. Fase oral. Faisal mohon nggak penuh. Langsung cepat banget nih. Iya. Fase oral ya. Sudah ada jawaban langsung? Iya, sudah ada. Dari yang pertama Mbak Saskia ya? Iya. Betul. Yang mana ya? Benar sekali. Yang mana? Halo? Apakah ada di layar? Halo, selamat sore, Bu. Selamat sore. Saskia, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Prof. Reni. Wow, ini 2 pertanyaan, Bu. Satu lagi biar istimewa. Apakah penanya terbaik atau yang pertama tampil, Prof. Reni? Mungkin tadi lumayan udah keroyokan ya, Bu, di awal. Saya nggak bisa nilai, Bu Dewi aja. Iya, saya mau Saskia ini S2 terapan psikologi UI. Oh ya, saya sambil ketikkan dulu nomor HP saya 08567, mohon kepada pemenang 8485 tunggu 08567818485, mohon informasi untuk alamat pengiriman. Ibu, saya kan biasanya hadiahnya 3 nih, Mbak Nova, silahkan pilih yang satu lagi. Foto. Ya, sebelum kita foto. Kan malah bingung. Baik, berarti hari ini kita dapat 2 pemenang ya. Mbak Fira dan Mbak Ulfani, tadi Mas Mubarok dan Mbak Saskia ya. Berarti 2 pemenang. Pertanyaan tadi itu loh dari Pak Sugiarto. Pak Joko ya. Ibu mau pilih Pak Joko. Oke, berarti Pak Joko Sugiharto ya. Wah, Pak Joko menang terus, Pak Joko. Udah menang terus ya? Iya. Yang istimewa nanti ya. Baik, saya catat ya. Jadi ada Mas lagi Pak Gutomo ya. Jadi ada Pak 4 Gutama. ya. Oh iya, boleh. Oke. Ya, Pak Gutama. Baik, alhamdulillah sudah ada 4 pemenang. Yang pertama adalah Mas Bahrun Mubarok, Mbak Saskia, Pak Joko, dan Pak Gutama. Pak Gutama yang sebelumnya belum ada kabar tuh, sudah terima atau belum, nanti kita komunikasi lagi ya Pak. Bapak Ibu, sudah saya kirimkan materi yang dari Profesor di ruang chatting, silakan apabila mau di-download. Mari kita sama-sama buka layarnya, kita foto bersama. Oh, Prof. Reni, mohon maaf dari Mas Arief disampaikan sedang kurang sehat, jadi tidak bisa bergabung untuk pembacaan surat Yasin. Mudah-mudahan Jumat depan bisa sembuh ya. Kembali ya, syafaqallah nih untuk Mas Arief. Baik Bapak Ibu, mari dibuka layarnya, kita foto dulu sama-sama. Saya paling senang lihat background-nya Prof. Reni deh. Itu betul-betul namanya ada itu ya, tanamannya ya Prof. Nggak baca berarti postingannya di Facebook. Iya, iya. Baik, ada yang belum tampil silakan. Ini ada Ibu Darmawati, Afri Handayani, Purwati, Nurul Mustafidah. Nah, yuk dibuka dulu layarnya, karena ada 2 layar, kita foto 2 kali ya.
Bentar. Ibu Dewi yang foto ya? Iya, Mas Arief lagi nggak bisa hadir. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Layar berikutnya, karena ada 2. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gutono. Terima kasih semuanya. Bu Purti. Terima kasih Prof. Reni. Terima kasih untuk terus ya. dan Bu Dewi. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih narasumber yang hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya matiin ya.